Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Pezina, pencuri, masuk surga. Masuk surga, itu ajaran agama Islam. Silakan, yuk. Aku sambil jualan ini, nggak bisa. Boleh, nggak apa-apa sambil jualan. Yang penting kan nggak terganggu. Untung Anda tidak di Arab. Kalau di Arab Anda sudah disuruh tutup karena lagi Jumatan. Iya, hari Jumat harus tutup. Tapi kan lagi jualan. Di dalam ayat-ayat Al-Quran ada satu ayat dalam Al-Quran berbunyi bagaimana? Aku pakai masker ya. Aku pakai masker ya. Nggak masalah. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi, manakah yang lebih kau dahulukan, perniagaan atau panggilan Allah? Itu kan hukum awam ya. Kalau memang itu di Al-Quran. Oke, Kita sekarang begini. Saya seorang perempuan kan nggak wajib Jumatan. Sedangkan di negara kita libur itu adalah hari Minggu. Kamu Coba berkata saya tanya, kenapa perempuan tidak wajib Jumatan? Kenapa? Tidak wajib, yang wajib itu orang laki-laki. Iya, yang saya tanya kenapa begitu? Memang sudah itu kan kewajiban orang laki-laki. Kalau orang perempuan salah. Baik. Apa salah? Coba kamu bilang. Marmar, begini ya Bu Marmar. Kalau Anda belajar agama Islam, ya, dulu umat Islam itu kerjanya itu berkumpul, kemudian mereka itu ingin memerangi sesuatu. Tahu itu? Coba terus terangkan. Jadi ketika mereka berkumpul, jadi sholat itu ya sebenarnya di balik itu ada perkumpulan-perkumpulan untuk supaya mereka itu membentuk pasukan untuk menyerang sesuatu, untuk mengambil harta rampasan. Nggak percaya. Kamu itu cuma minta ngomong untuk menjerumuskan. Dengar, oke. Jangan gitu Coba. lah, kita itu sebagai. Tahu nggak ayat-ayat Al-Quran? Dengarkan dulu. Saya nggak membicarakan tentang Al-Quran. Saya minta sama kamu, kalau orang Islam itu tidak menuhankan Muhammad. Muhammad itu utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mau lari ke sini lagi. Iya, Tapi sebentar, saya tanya dulu masalah sebelum kita ke situ kan kita lagi bahas sholat tadi. Sebab kamu nulis kayak gitu, nggak boleh itu. Nanti kita ke situ Marmar. Bu Mar, pelan-pelan dong Bu Mar. Jangan panas tuh, kejar. Pelan gini. Gini ya. Tadi saya tanya, kenapa perempuan tidak ikut sholat Jumat? Anda bilang, ya memang begitu. Anda nggak tahu alasannya. Tahu nggak? Berjubel-jubel ayat di dalam Al-Quran itu memanggil orang-orang untuk berperang. Tahu nggak? Itu lain, kamu menjerumuskan. Saya mau jawab. Gimana sih? Nggak, mau saya bacakan nggak ayatnya? Orang-orang yang dipanggil untuk berperang. Itu kenapa perempuan nggak ikut? Gimana sih? Saya kasih tahu asal-usulnya. Dengarkan, seperti hukum berperang, kalau orang perempuan itu tidak wajib ikut perang. Iya, itu makanya saya bilang alasan perempuan tidak ikut sholat Jumat, sebenarnya dahulu sholat Jumat itu. Sholat itu wajib, sholat itu wajib. Dengarkan dulu. Aduh, saya lagi bicara. Tapi terus-menerus tidak. Aduh, gimana ini? Dengarkan dulu. Ya, silakan bicara duluan, yuk. Kamu kan nanya, kenapa orang perempuan tidak sholat Jumat? Sholat Jumat itu wajib bagi orang laki-laki, orang perempuan tidak wajib. Karena apa? Memang itu sudah hukumnya di Islam. Kamu kalau itu bukan jawaban, ngomong sudah hukumnya. Kenapa hukumnya bisa seperti itu? Kenapa? Ya memang sudah hukumnya. Iya, kenapa bisa seperti itu? Kayak orang laki-laki, kalau orang laki-laki boleh. Jawabannya karena wanita tidak ikut berperang. Marmar ini aduh. Kenapa begitu? Ya begitu. Ini apa? Ini jawaban macam apa? Oh iya. Nah, saya teruskan ya, saya teruskan. Dulu, kamu bilang dulu aku ada orang beli bensin.
Oke lah, baiklah ya. Ya. Tapi kalau kita suruh nungguin beli bensin nanti gimana ini kita? Oke lah ya. Ini ada siapa lagi yang mau naik ini? Siapa ya? Ada Virgo. Oke, Virgo. Oh, siapa ini? Oke ya, si Marmar ini kayaknya lama ini. Tapi gimana? Kita masih mau lanjut, nanti diturunkan. Gimana teman-teman? Masih kita ini? Masih kita sabar menanti? Sabar menanti ya teman-teman ya. Sabar ya, sabar menanti teman-teman. Ya, sudah kembali Bu Marmar? Sudah. Baik. Jadi begini Bu Marmar. Jadi dulu itu sering yang ada namanya kumpul-kumpul setelah ini kok gelap jadi begini gimana nih? Bu Marmar? Ntar kok gelap nih, kenapa nih? Ya, oke. Bu Marmar, karena dulu waktu sholat Jumat itu sering digunakan juga untuk misalnya musyawarah peperangan, bagaimana mengatur siasat, ya, apa nanti tindakan-tindakan selanjutnya, jihad selanjutnya. Itu kenapa perempuan gak ikut tuh gara-gara itu, saya kasih tahu. Nah, sekarang itu karangan kamu. Karangan saya. kamu. Oke, sekarang nih, saya kasih bukti pendukungnya. Coba, tahu nggak pahala bagi orang-orang yang berjihad? Alah, kamu nanti larinya ke bidadari ya, yo. Nah, kenapa hadiahnya bukan cowok-cowok, bukan cowok-cowok yang? Karena di surga itu adanya bidadari. Nah, dengar, kenapa hadiah jihad itu yang mati jihad itu? Kenapa diiming-imingi perempuan? Kenapa? Karena pesertanya laki-laki. Kamu bahasnya itu yang Kalau seandainya di situ ada pasukan wanita, pasti nanti pahalanya cowok-cowok yang kekar atau cowok-cowok bermuka Korea gitu. Coba hijau, dengerin aku coba. Ini bilang nggak percaya. Mau saya putarkan. Kenapa hadiah itu khusus buat laki-laki doang? Makanya surga itu sebenarnya surga Anda itu buat khusus laki-laki. Bahkan dikatakan dalam hadis, kebanyakan penghuni neraka itu kaum wanita. Nggak percaya dia nih. Nanti ya. Nih, coba dengarkan teman-teman. Ini yang cetar membahana ini ya, dengarkan. Ini cetar membahana ini ya. Nih. Kok diam kamu, Dis? Nggak kedengeran? Enggak. Oh, teman-teman tidak bisa mendengar itu? Enggak. Oh, nggak ada suara. Oke, coba saya putarkan dari sini ya. Saya putarkan dari sini. Coba ya. Nih, saya putarkan ya nih. Makanya saya bilang hadiah
rewardnya ya kepada penghuni-penghuni surga itu adalah ciwi-ciwi. Makanya saya bilang, mohon maaf, surga bukan untuk kaum wanita. Karena kata Muhammad, wanita kebanyakan di neraka. Betul. Kamu itu pinter membalikkan kata aja kamu itu. Pinter ngomong. Bu Marmar, Coba saya tanya. itu disalin. Coba jalan Bu tulisannya Marmar, itu disalin. coba saya tanya, menurut Muhammad, penghuni neraka kebanyakan apa? Bukan Muhammad yang berkata. Itu memang dari Quran. Karena kebanyakan orang perempuan. Penghuni neraka kaum wanita, betul nggak? Jangan bilang Muhammad. Semua dalam Al-Quran itu bukan semuanya dari tergantung. Ya, dari. berarti menurut agama Islam, penghuni neraka itu kebanyakan kaum wanita, betul? Iya, karena kaum wanita banyak julid, banyak yang selingkuh, banyak yang gitu. Kalau pria, jangan salah. Kalau pria di dalam surga hadiahnya adalah gadis-gadis yang berpayudara besar, betul nggak? Enggak lah, enggak dibilang kayak gitu, enggak ada. Nggak percaya? Oke, saya tunjukkan ayatnya ya. Enggak ada yang bilang kamu baik. itu keliru. Kemarin Nggak, kayak Pak. gitu juga. Keliru Ya. kamu. Karena Bu Marmar tidak tahu ajaran agama Islam. Seandainya Anda mempelajari agama Islam, pasti besok pagi Anda bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Nih. Ya, astagfirullahaladzim. Oke, coba baca nih. Ad-dinul Islam. Oke, coba Bu Marmar baca dulu. هذا من أمس أنت تكتب هذا وطلعت مرة ثانية الحين ها Ya, lah. Coba baca dulu. وكواعب أترابا itu Oke, itu wakaiba atroban. Oke, apa artinya? وكواعب أترابا bukan wakawaib atroba. Wakaiba atroban. Apa artinya? Salah bacanya salah. Ya udah salah bacanya. Artinya apa? Baca kamu artinya nggak kelihatan gadis Baik, saya siapa itu. bacakan. Saya bantu untuk membaca ya. Artinya begini. Ini adalah pahala atau hadiah yang diberikan oleh Allah kepada penghuni surga nih. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari-bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. No, tuh berpayudara montok. Dengarkan itu saya Makanya saya bilang perempuan kalau masuk surga begini kalian mau ngapain? kayak gitu, nggak ada tafsiran kayak gitu. Molek-molek yang Coba baca dulu. Itu yang di layar itu apa? Ya itu paling menyesatkan kan artinya Ya ada yang ampun. Ya udah. Dibilang katanya tafsir dari saya sudah. Saya Bu. sebagai orang Islam tulen nggak akan menafsirkan kayak gitu. Bu, Saya percaya. Ibu tidak percaya dengan ayat ini. Ibu tidak percaya dengan ayat ini. Kitab kamu, saya juga mempercayai apa isi kitab saya. Di dalam ayat ini dikatakan apa, Bu? Gadis-gadis montok yang berpayudara besar. Mau lihat ini? Ini Al-Quran saya. Begini, Dengerin, Bu Marmar. kamu dari kemarin kayak gitu-gitu aja yang kamu bukakan kayak gitu. Kamu nafsirkan itu Ini lain. ayat Al-Quran. Gimana sih? Ini ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran di dalam ini Al-Quran saya ini berbahasa Inggris ini ya. Di sini dikatakan swelling breast. Tahu nggak swelling? Atau arti swelling nggak? Swell tahu swell? Saya nggak tahu bahasa Inggris, taunya bahasa Arab. Gini, swell itu contoh ya. Misalnya Anda melihat perahu yang berlayar. Nah, kemudian ada layarnya terus tertiup angin, kan menggelembung itu kan? Kalau Anda pernah lihat plastik ditiup angin, nah itu namanya swell, gembung. Pas dengarkan saya. Nah itu Dengarkan kalau saya. dalam terjemahan bahasa Inggris itu dada yang nah itu yang diberikan kepada penghuni surga ya. Nggak percaya Anda ini. Dengarkan saya dulu. Boleh host meneliti tentang Islam, oke? Tapi jangan sampai menjerumuskan. Menjerumuskannya di mana, Bu Marmar? Ini ayat Al-Quran, surat An-Naba ayat 33. Nggak perlu mengambil yang kayak gaya gitu. Kita sebagai bangsa Indonesia, Itu bukan saya yang bikin, Bu Marmar, itu ayat Al-Quran.
dengarkan dulu. Kita sebagai agama bangsa Indonesia yang mempunyai bermacam-macam agama, yang saling menghormati dan mengasihi, tidak perlu kita mempunyai banner yang kayak gitu. Kita harus bersatu menghormati dan mengasihi. Saya mengatakan apa yang ada dalam ajaran agama Islam, kok dibilang masalah. Oke, jadi ini bukan ajaran agama Islam. Kalian Kalian mengajarkan apa yang diajarkan oleh agama Kristen itu lebih bagus. Iya. Itu Dia coba ya bagus. dengar nih. Itu lebih bagus. Iya, itu kan nanti, Pak. Di zaman kekal Bukan nanti. para lelaki. Di zaman kekal. Itu hadiah-hadiah mereka yang baik di dunia. Adalah memecah perawan istri-istrinya. Itu benar. Itu hadiah bagi orang syahid, bagi orang Apa? Sebentar, perempuan mecahin perawan siapa? perempuan enggak usah. Makanya saya bilang surganya hanya untuk kaum pria. Karena perempuan itu suaminya cuma satu, nggak bisa dua. Maksudnya nggak usah sekali. Iya, makanya saya bilang perempuan dapat apa? Ya dapat suami satu. Di mana ayatnya perempuan dapat suami, di mana? Yang ada perempuan banyak kan penghuni neraka. Qawwamuna 'alan nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki satu adalah imamnya orang perempuan. Jadi perempuan itu enggak punya. Nggak ada di situ, nggak ada. Di situ adanya bidadari surga. Kaum wanita katanya kebanyakan penghuni neraka karena kata Muhammad akalnya separuh, kurang akal. Nggak percaya dibilangin. Menurut Muhammad, Bu Mar, akal wanita itu separuh, tidak bisa sempurna. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan kesaksian dua wanita sama dengan satu orang pria. Itu bukti bahwasanya akal wanita itu separuhnya laki-laki. Sudah Edis. Aku berterima kasih kamu angkat di atas. Aku menghormati agama yang ada di Indonesia ini. Dan aku mohon sama kamu baik-baik tidak usah menjerumuskan kaum awam khususnya yang tidak mengetahui agama. Gini saja, kalau disangka saya fitnah, coba dengarkan ini ya. Nih, coba dengarkan nih. Dengarkan Aku ya. enggak fitnah. Aku enggak Jangan disalahpahami, jangan disangka bahwasanya wanita itu IQ-nya jongkok. Tidak. Sebagian wanita, masya Allah, prestasinya lebih baik daripada kita. Kita mungkin ingat waktu kita kuliah, itu cewek IPK-nya sampai 4, kita cuma 2,8 misalnya. Atau mungkin waktu kita SMP. Sebentar ya. Ini saya tunjukkan bagaimana sebuah hadis mengatakan bahwa akal wanita itu ya, itu nih, lihat nih. Wa man sanu dinina wa akrina ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan kekurangan akal kami dan kurangnya agama kami, wahai Rasulullah? Qala, menjawab siapa Nabi, alaisa syahadatul mar'ati misla nisfi syahadatir rajuli. Bukankah persaksian seorang wanita itu sebanding dengan separuh dari persaksian seorang pria? Iya, makanya saya bilang akal wanita menurut Muhammad tidak sempurna. Bukan Muhammad itu pertanyaan. Gimana? Itu perempuan. Menjerumuskan itu adalah seorang Kok dibilang sahabat menjerumuskan lagi, Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab bahwasanya syahwatnya orang perempuan itu adalah separuhnya dari orang laki-laki. Makanya syahwat itu besaran orang laki-laki daripada perempuan. Iya, tapi akal wanita separuhnya laki-laki. Ya memang betul, itu memang kodratnya sudah. Makanya diterima saja bahwa akal kalian tidak sempurna, separuh laki-laki. Berarti istrimu juga kan, sama kan? Karena saya nggak percaya ajaran Muhammad. Tidak apa-apa, terima saja ajaran kamu, ajaran aku, lakum dinukum Iya, tapi waliyadin. kenapa Bu Mar tidak percaya ajaran agama Islam? Gimana saya enggak percaya? Saya percaya. Oke, Gimana enggak percaya? ini dikatakan bahwa hadiah penghuni surga gadis-gadis yang berpayudara besar.
Anda nggak Iya percaya? percaya itu Nah, memang kenikmatan Pertanyaan Allah saya, yang diberikan. pertanyaan saya, Ibu Mar, Dengarkan. Ibu Mar kalau masuk surga, sebentar, Ibu Mar kalau masuk surga, di surga itu hadiahnya gadis-gadis payudara besar. Buat apa? Dengarkan. Nah, Bagi laki-laki, mau main bagi mau main laki-laki. mau main kates-katesan. Bagi Ah. laki-laki yang tidak menikah, bagi laki-laki Sebentar, yang tidak saya tanya, nanti sebentar. hadiahnya di surga yaitu Saya tanya perempuan dulu, yang Bu Mar, cantik, Bu Mar. yang molek. Apa artinya Bu Mar. cantik molek? Ya itu semuanya. Nanti kalau Ibu Mar masuk surga, di surga itu hadiahnya gadis-gadis berpayudara besar. Nah, itu sama Laki-laki. sama Anda buat bekal apa? Itu bagi laki-laki. Itu Enggak, ini memang ini hadiahnya. Makanya saya bilang hadiah surga kalian khusus bagi pria. Di mana di situ ada? Oke, sekarang saya tanya, di mana di situ hadiahnya selain daripada itu coba? kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya. Saya Di surga. bacakan ya. Saya bukakan Baik. ayatnya biar Anda tahu nih ya. Surat An-Naba ayat 33 nih. An-Naba 33 biar Anda tahu ya. Mereka ini teman-teman ya tidak tahu isi Al-Qur'annya sendiri. Iya, Nekat kamu yang cuma- nyata. Baca tafsiran. Nih. Ya. Coba ya saya balikkan dulu kamera saya biar Anda bisa melihat nih. Nih ya. Coba. Sudah kelihatan sekarang? Sudah kelihatan Bu Mar, lihat di layar? Tahu wa kawaiba Oke. atroba. Surat An-Naba ayat 30 nih. Karena itu coba baca. Karena itu rasakanlah dan kami nih ya. An-Naba 33. Karena itu rasakanlah dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Nah, ini kita masuk 31-nya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Nah, ini terjemahannya ini ya, coba Anda lihat Al-Qur'an yang lain. Terjemahannya Dengarkan. bukan gadis-gadis remaja. Gadis-gadis yang berpayudara besar. Nih, lihat nih. Ini banyak nih tafsirnya nih. Nih. Mereka mendapatkan istri-istri yang berusia muda. Buah dada mereka montok. Nih. Lihat nih. Nih. Perawan-perawan nih. Nih, yakni mereka mendapatkan gadis-gadis muda yang buah dadanya masih kencang. Ini ajaran agama Anda. Nah, saya tanya nanti Bu Mar, ini gadis-gadis ini buat apa? Yang payudaranya besar ini buat apa? Buat ini. Apa Ibu mau main kates-katesan sama mereka? Sudah. Kamu sudah coba. aku kasih kesempatan kan? Sudah aku Silakan. kasih kesempatan kan? Itu kan Silakan. didalilkan di situ. Bagi siapa nanti yang seumpamanya kayak enggak menikah, Pak, maka orang-orang itu hadiahnya Enggak, yang saya tanya hadiah. kaum wanita itu kebagian apa? Kaum wanita kebagian Ada apa? wanita kebagian kenikmatan sama Kebagian pasangan. neraka. Faduku falan nazidakum illa adaba. Faduku Oke lah. falan nazidakum. Kita kasih illa kesempatan adaba. kepada muslim yang lain ya. Oke lah. Selamat beraktivitas Bu Mar. Bentar dulu. Apalagi? Aku mau baca satu surah yang kamu bacakan tadi. Apa itu? Boleh? Boleh? Silakan. Surat Surat apa pendek. tadi? Enggak, kalau An-Naba kepanjangan kamu nanti enggak mau dengarkan. Buat apa dibaca-bacakan Arabnya? Membacakan buat kamu, membacakan buat orang-orang yang mendengarkan aku. Kalau saya dibacakan Al-Quran nggak mempan, tapi kalau nenek lampir dibacakan Al-Quran atau kuntilanak, mereka nanti kepanasan, kebakar. Loh, kan memang itu mujizat Al-Quran adalah untuk mengusir nenek lampir, betul nggak? Nah, kamu salah. Al-Quran di dalamnya Al-Quran yang Di diturunkan. dalam film Misteri Gunung Merapi, ya, ada namanya Kiai Ageng Prayogo. Tahu? Nah, Kiai Ageng Prayogo itu yang sanggup Sunan Kudus itu mengutus Kiai Ageng Prayogo untuk menangkap Mak Lampir.
kemudian mak lampir dibikinkan peti, tulisannya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya saya bilang ayat Quran itu mujarabnya buat nangkep mak lampir. Loh, kalian sendiri yang bikin filmnya kok saya dimarahin. Nekat yang nyata kalian ini. لا لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا والآخرة إلا قضيتها يا Kebakar ya itu. Coba kalau dibacain surat An-Naba gimana? Kalau mak lampir dibacakan surat An-Naba gimana? tidur. Nah, gimana nanti mak lampir pengen awet muda lagi? Oke lah ya, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain lah. Merasakan nikmat, merasakan nikmat. Quran itu indah. Oke. Sampai ketemu lagi, Bu Mar. Besok datang lagi. Saya turunkan ya. Terima kasih. Sama-sama, Bu Mar. Sama. Saya bilang, Pak Ustadz, orang Islam itu wajib bikin dosa. Kalau nggak bikin dosa, dimusnahin sama Allah. Makanya Ustadz Syarif sejak 6 bulan yang lalu sudah benar antum pergi ke gereja, cuman karena antum takut dengan ancaman-ancaman sesama muslim, akhirnya antum balik lagi ke masjid. Coba kalau antum pergi ke gereja, pasti tidak pakai begini. Betul nggak Ustadz Syarif? Nah, ya tar dulu Bang Edis ya, saya jelaskan. Silakan. Penjelasan yang saya mau jelaskan, hadis yang ditampilkan oleh Bang Edis ini kan bersumber dari Abu Hurairah. Betul. Yang meriwayatkan Rasulullah itu bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkan dirimu ya, dan menggantikan kamu dengan orang-orang yang berbuat. Iya, diganti dengan kaum yang berdosa. Mohon ampun kepada Allah lalu memaafkan mereka. Jadi intinya, simpulannya hadis ini mengingat bahwa dosa bukanlah penghalang untuk meraih surga, melainkan peluang untuk mendapatkan ampunan Allah. Artinya Allah itu mau kalian itu bikin dosa biar kalian mohon ampun, betul? Loh, gimana sih? Dengar nih, ini pelan-pelan ya, ini pelan-pelan. Saya gini teman-teman, orang muslim itu teman-teman ya terkenal memang di negara-negara mayoritas muslim itu memang IQ-nya itu belum ada yang tinggi. Jadi kita harus sabar, pelan-pelan ya. Gini. Kalau ada umat di mana umat tersebut tidak berbuat dosa sama sekali, apa yang akan Allah lakukan terhadap umat itu? Tar dulu Bang Edis, tar dulu. Saya pelan-pelan, ini ujian, sabar. Sabar, ini ujian ya, pelan. Peluang untuk mendapatkan ampunan Allah. Terus hadis ini mendorong manusia untuk begini, terus Ustadz Syarif gini, jangan baca orang menjelaskan hadis itu seolah-olah Muhammad itu nggak bisa, dia kayak mau bantah omongan Muhammad gitu loh. Ini loh, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, andaikan ada sebuah umat yang tidak berbuat dosa sama sekali, apa yang akan Allah lakukan terhadap umat itu? Menurut Muhammad, menurut Muhammad umat itu akan dimusnahkan. Dimusnahkan umat itu, diganti oleh Allah dengan umat yang berbuat dosa, lalu umat tersebut memohon ampun kepada Allah. Makanya itu sejalan dengan ini, sejalan dengan hadis yang lain, di mana nih ya, ini ajaran Islam, ini saya putarkan terus kalau ini ya, nih sejalan dengan hadis ini, nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan
Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Pezina, pencuri, masuk surga. Masuk surga. Itu ajaran agama Islam. Justru kalau kalian tidak berzina, tidak mencuri, tidak berbuat dosa, dimusnahin kalian sama Allah. Walaupun pernah, Bukan walaupun pernah, nggak ada walaupun pernah. Aduh, ini ditambah-tambahi. Mbak nih, dengar ya, coba nih ya. Coba nih, saya bacakan hadisnya ya. Nih. Berzina, mencuri, tetap masuk surga. Nih ya. Nih, subhanallah, lihat nih ya. Subhanallah, berzina, mencuri, tetap masuk surga, saudara, ya. Ini dahsyatnya kalimat syahadat. Aduh, malah muka saya ini. Sebentar. Enggak seperti Bang Edi. Sabar, malah muka saya lah. Sabar nih. Hadisnya nih, lihat nih. Nih. Subhanallah, berzina dan mencuri pun masuk surga. Ini ajaran agama Islam. Maksudnya kadang begini Bang Edi, teks Arab ya. Teks Arab itu kadang ketika diterjemahkan kepada bahasa Indonesia itu banyak kekeliruan. Oke, sebentar, kita lihat ya. Coba antum yang baca. Antum yang baca suratnya. Sebentar nih. Nih. Baik ya. Nih. Coba. Surat apa itu? Sebentar ya. Kita bukakan hadisnya. Nih, lihat nih ya, nih. Nih, lihat ya. Menukil hadis Nabi dari sahabat Abu Dzar. Menceritakan Nabi Muhammad bersabda, nih. Jibril alaihi salam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira. Ini kabar gembira, cuman lupa dimasukin Quran. Ada kabar gembira ini ya kaum muslimin. Dengar nih, kabar gembira diberitahukan oleh Jibril, tapi Muhammad lupa masukin di Quran ini. Nah ya. Nih, apa yang dikatakan oleh Jibril? Jibril alaihissalam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri? Jibril menjawab, walaupun berzina, walaupun mencuri, masuk surga. Yang penting tidak mensyirikkan Allah. Itu aturan meskipun pernah. Nggak ada kata pernah. Aduh, ditambah-tambahin. Dengar. Oke, coba baca Arabnya. Antum baca Arabnya ya. Aduh, ini berat ini saudara-saudara. Sudah dibilang meskipun berzina, meskipun mencuri tetap masuk surga. Indahnya agama Islam, saudara. Oh, ini hadis riwayat Muslim nomor gini. Saya kopas saja ya nih. Nih. Saya kopas di sini. Oke. Oke. Kopi. Oke, kopi. Kita masukkan ke sini ya, ke sini. Kita tempel sebentar. Aduh, gimana nempel sebentar. Aduh, ini paste. Kemudian kita enter. Nah, lihat ya. Oke nih, hadis tazkiyah nih. Bab barang siapa meninggal dan tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun akan masuk surga. Nih ya. Iya betul. Iya, walaupun maling, walaupun berzina masuk surga. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Kan itu intinya. Yang penting dia nggak menyekutukan Allah. Mau maling kek, mau korupsi kek, nggak apa-apa. Inti ajaran Islam kan yang nggak menyekutukan Allah. Nah, nih. Lihat nih ya. Sahih Muslim 134 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah dan seterusnya bla 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 bla. Waki berkata, Rasulullah bersabda. Ya, sedangkan Ibnu Numair berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa
yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia pasti masuk surga. Dan aku berkata, orang yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya masuk neraka. Nih, ada lagi tambahannya. Perhatikan. Ya. Beliau menjawab, orang yang meninggal dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, maka wajib masuk surga. Dan orang yang meninggal dalam keadaan mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, wajib masuk neraka. Nih, banyak ini hadisnya. Nih ya. Nih, orang meninggal menemui Allah dengan keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, pasti masuk surga. Nih, dan orang yang meninggal dengan syirik dengan Allah pasti masuk neraka. Nih, Abu Ayyub berkata, dan telah menceritakan kepadaku dan seterusnya. Ini banyak sekali nih hadis-hadisnya nih. Iya, Nih. betul itu maksudnya gini Bang Edi. Jadi hadis itu ketika orang Nah, ini yang terakhir ini. Ini yang panjangnya, ini versi panjangnya. Jibril alaihissalam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun, niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, nih, Ya. meskipun Ya. dia berzina, meskipun dia mencuri, pernah- beliau pernah menjawab, melakukan- walaupun berzina, walaupun mencuri masuk surga. Berarti kan Mana pernah kata itu pernahnya? enggak. Mana kata pernahnya? Makanya kan teks Arabnya itu kan kalau nggak Oke, salah di coba situ kata Arabnya. zinanya Nanti ilmu baca mati. Arabnya yuk. Baca Arabnya yuk. Mana? Hadis berapa sih itu? Hadis Sahih Muslim ya? 137. Kalau nomor hadis mah beda-beda, tergantung siapa yang nyetak buku. Ini aja dibaca nih yang di layar. Ya, oke. Aku baca ya Bang. Langsung ke matanya aja. Coba nih. Ya. Qala tar dulu ya. Annahu qala atani Jibril alaihi salam. Artinya? Ya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala atani Jibril alaihi salam. Artinya? Yang artinya sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku, bahwa beliau bersabda, Jibril mendatangiku, Fabasyaroni annahu man mata min ummatika la yusriku billah syai'an dakhalal jannah. Ya, dakhalal jannah. Yang artinya mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya masuk surga. Terus di situ Rasulullah bertanya lagi kan, kultu wa injana wa insaraka ya. Meskipun dia pernah, enggak ada pernahnya, enggak ada kata pernahnya, nambah. Oke, apa kata pernah di situ? Kata Arab yang jadi pernah itu apa? Di sini kan kalimatnya jana, Bang Edis. Wa injana itu kan menjadi fi'il madi kalau nggak salah. Jadi kata kerja. Jadi bukan berarti meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, yang penting tidak menyekutukan Allah. Meskipun pernah melakukan pernah melakukan. Lah kalau pernah ngapain Muhammad dada tanya meskipun? Gimana? Kalau masalah pernah, gini, sebentar saya kasih tahu. Kalau di situ memang masa lalunya dia berzina, masa lalunya, itu bukan kabar gembira. Justru kabar gembiranya asal dia tidak musyrik, asal dia tidak menyekutukan Allah, walaupun dia berzina walaupun dia mencuri, yang penting dia tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Mau saya tambahin, saya kuatkan lagi dengan hadis yang lain. Saya kuatkan lagi. Ya, saya kuatkan lagi. Tapi ini begini Ustaz Syarif. Ini ayat, ini dahsyat luar biasa. Tapi sayang lupa dimasukin Quran. Itu dikasih tahu Jibril kan? Betul?
Ya, ya Kalau kasih tahu Jibril yang memberitahu, artinya itu dari Allah, betul? Betul. Artinya itu Tapi firman kan dari Allah. Sebentar, artinya itu firman dari Allah, betul? Iya, betul. Harusnya dimasukin Quran, betul nggak? Tapi kan masuknya ke hadis qudsi itu kadang. Iya, doh, bukan hadis Hadis qudsi. qudsi maksud- Ini bukan hadis qudsi. Ini hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Tirmizi. Bukan hadis qudsi. Aduh, jangan berdusta lah. Begini, Ustadz. Intinya ayat ini lupa dimasukin Quran. Seandainya ayat ini masuk Quran, saya tidak tahu. Pasti orang Islam ngantri berzina, ngantri mencuri. Untung ayat ini gak masuk Quran, untung. Padahal itu kabar gembira, itu berita gembira. Lupa dimasukin Quran. Saya bantu lagi. Nih lihat ya. Saya bantu nih. Dalam keadaan beriman, ada hadisnya, tidaklah mencuri, tidaklah berzina dalam keadaan beriman. Ada hadisnya. Tidak disebut mencuri, tidak disebut berzina kalau seseorang itu melakukannya dalam keadaan beriman. Jangan salah Anda ya. Baik. Saya balik kamera saya. Nih. Sudah kelihatan? Ya, hadis berapa itu? Dari Abu Hurairah nih. Ini dari Roja ini. Ini bukan karang-karangan saya nih, websitenya nih. Nih. Ya. Tertulis di kitab apa itu? Ini Sahih dari Bukhari. nih, tidaklah orang yang berzina saat dia berzina. Nih, lihat nih. Perhatikan nih. Nih, kajian hadis nih. Nih. Ya. Nih, saya bacakan. Sebentar ya. Sebentar, saya bukakan dulu hadisnya ya. Saya bacakan dulu hadisnya nih. Bentar, sabar ya. Clear ya Bang Edis yang tadi itu. Sebentar. Ini hadis sebentar, sabar ya. Dia mencuri asalkan dia tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga, itu Nih, intinya. lihat nih. Lihat nih ya, lihat nih. Nih, perhatikan hadis ini ya. Hadis ini, Oke, Anda bisa artikan ini? Ya, hadis. Cari terjemahannya aja ya, cari terjemahannya ya. Nih. Coba ini bacakan ini. Tidaklah seseorang yang sedang berzina, tatkala dia sedang berzina dalam keadaan beriman, mana sih ya? Nah, dan tidaklah seorang mencuri sedang mencuri dalam keadaan beriman. Jadi kalau Anda mencuri dalam keadaan beriman, artinya Anda tidak mencuri. Kalau Anda berzina dalam keadaan beriman, Anda sesungguhnya tidak berzina. Dia tidak tahu. Aduh, sebentar. Ini sayangnya saya tidak kumpul-kumpul nih awalnya. Oke lah, ini Al-Manaj ini. Coba nih. Di Al-Manaj ini ya, nih. Al-Manaj. Oke, nih kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nih. Hadis Surat Nih. Al-Isra. Ini hadisnya nih. Banyak sekali nih ya. Saya tunjukkan satu hadis nih. Ah, ini dia hadisnya nih. Tidaklah berzina seorang hamba ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Dan tidak pula ketika ia mencuri pada saat mencuri ia beriman. Tidak pula ketika ia minuman khamar, ketika ia meminumnya ia beriman, dan tidaklah ia membunuh dalam keadaan beriman. Nih, berkata Ikrimah, aku bertanya kepada Ibnu Abbas. Nih, bagaimana iman dicabut dari seseorang? Beliau menjawab sambil memasukkan, dan ini intinya nih. Tidaklah berzina seseorang hamba ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Ya, oke Bang Edis. Ya. Jadi intinya itu. Nah, Inti yang mau saya sampaikan, itu intinya begini, Ustadz Syarif. Kalau Anda jadi orang Islam, ya,
Anda itu wajib Anda itu berbuat dosa. Kalau nggak berbuat dosa nanti dimusnahkan sama Allah. Oh, saya tunjukkan saja Al-Furqan langsung lah ya. Coba saya tunjukkan Al-Furqan ya. Nih. Coba kita tunjukkan Al-Furqan 68. Dan Anda langsung membaca ya. Nanti Anda di anu ini. Nih. Oke, coba. Coba dibaca. Dan orang-orang. Coba perhatikan. Ayat berapa? Al-Furqan 68. Coba baca. Ini aja sudah dibaca ini. Dan orang-orang. Waduh, mereka nggak percaya dengan terjemahannya. Oke, nggak apa-apa lah, kita tunggu. Ayo. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapatkan dosa. Tar dulu Bang Edis, tar dulu. Justru kalau yang melakukan itu malah mendapatkan dosa. Makanya Anda wajib berzina. Ada tulisannya. Baca ke 6 itunya, 69 terus ke. Oke, gini aja. Coba Ustadz Syarif coba baca. Coba balik kamera Anda. Saya pengen lihat kamera Anda terjemahannya bagaimana. Coba yuk. Coba tampilkan di layar Anda. Coba tampilkan di layar biar kita baca terjemahan yang di situ. Yuk. Oke, apa di situ dikatakan? Dan orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan yang benar, oke, dengan cara yang benar, dan tidak berzina. Terus, siapa yang melakukan perbuatan yang demikian itu niscaya apa itu? Mendapat dosa. Justru kalau orang yang melakukan begitu niscaya dapat dosa. Jadi kalau Anda tidak berzina, Anda dapat dosa. Gimana? Betul? Ah, sudah pusing kan? Coba dibaca. Orang yang tidak berzina. Orang yang tidak apa lagi? Yang tidak ini, tidak itu, tidak berzina. Orang yang melakukan yang demikian malah mendapat dosa. Aku jelaskan Bang Edis. Jadi ayat di surat Al-Furqan nomor ayat 68 ini menjelaskan tentang karakteristik ya orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Jadi ayat ini menegaskan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan selain Allah, tidak membunuh tanpa alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan tindakan seperti itu akan mendapatkan balasan dosa. Jadi intinya, kalau Anda melakukan yang seperti itu dapat dosa. Kalau nggak berzina dapat dosa. Gimana? Itu maksudnya apa? Ya, yang terakhirnya kan mendapat balasan dosa. Ayat ini menegaskan bahwa barang siapa yang melakukan yang tidak melakukan, barang siapa yang tidak, coba baca dulu, coba baca lagi. Barang siapa yang melakukan, ini penjelasannya, melakukan ketiga perbuatan tersebut, yaitu mereka itu syirik. Melakukan yang apa? Yang di atas tadi. Aduh, gimana? Ini menunjukkan bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut di dunia dan di akhirat. Bukan berarti maksudnya orang yang apa itu membunuh, orang yang berzina itu. Coba dibaca dulu ayatnya pelan-pelan Pak Ustadz. Dibaca dulu ayatnya pelan-pelan. Orang yang tidak, di situ lo dikatakan. Orang yang tidak atau orang yang melakukan?
Baca ayat berikutnya, Bang. Ayat berikutnya. Oke, ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya. Lanjutannya di Apa ayat lanjutannya? di 69. Nah, tar dulu, Bang. Di 69-nya kan begini, baginya akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat dan dia kekal dengan azab itu. Baginya apa? Bagi siapa itu? Baginya akan dilipat Enggak, iya gandakan bagi azab. siapa itu? Bagi pelaku itu. Bagi pelaku yang tidak Orang-orang berzina, betul? yang berzina. Bukan, Yang berzina. baca ayatnya yang tidak. Coba baca ayatnya. Barang siapa yang tidak, coba baca. Tidak mungkin, Bang Edus. Coba tidak enggak baca seperti aja baca. itu. Barang siapa? Baca ayat 68 tadi. Makanya di ayat 70-nya Bang di ayat 70-nya di surat Al-Baqarah. Coba enggak dibaca dulu ayat 68. Barang siapa yang berzina atau barang siapa yang tidak berzina? Coba. Barang siapa? Barang siapa yang tidak. Nah, Dulu. barang siapa yang orang-orang- tidak berzina, betul enggak? Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Terus? dengan sesembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, itu koma. Itu Oke, disitu dan koma, tidak Bang. berzina, terus? Siapa yang melakukan demikian, berarti yang melakukan itu menyekutukan Allah, dia membunuh, dia Yang melakukan apa yang tidak berzina tadi? Gimana sih? bukan Jadi bukan seperti berat itu. ini saudara-saudara ini, aduh. Oke lah, begini. Oke lah, itu mungkin Ustadz belum sanggup bahas itu. Begini, Ustadz Syarif. Ya makanya Bang Edis terakhir Gini Ustadz Syarif, bentar. saya lihat Ustadz Syarif kayaknya Al-Qur'annya udah ganti atau bagaimana? Tar dulu Bang Edis, tar dulu. Jadi wa may yaf'al, ya sedikit lagi 2 menit lah. Wa may yaf'al dzalika yalqa asaman. Jadi maksudnya apa? Siapa yang melakukan, ya, waman itu kan siapa saja yang melakukan yaf'al, ya, pekerjaan yang istilahnya menyekutukan Allah, dia itu membunuh, dia Bukan berzina. pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan di atas. Barang siapa yang melakukan yang demikian, yang apa itu? Yang tidak berzina, yang tidak apa namanya? Menyekutukan Allah, malah mendapatkan hukuman. Tapi beginilah, Ya intinya gini. itu, Bang. Tapi begini Udah, Ustaz udah. Syarif, ya itu ditutup saja gini. Saya pengen memberitahukan kepada teman-teman muslim. Ini Ustaz Syarif, jangan dimatikan Ustaz Syarif. Ustaz Syarif Ubaidillah. Gini Ustaz Syarif. Dulu kita pernah ngobrol kan? Betul nggak? Dan dulu, Ya, betul. dulu Anda itu pernah membukakan satu Al-Quran. Dan Anda mengakui bahwa Al-Quran dirubah-rubah, betul atau tidak? Bukan dirubah-rubah, bukan. Itu cuma kiroah, bacaan. Oke, betul tidak? Apa terjemahan surat An-Naba ayat 33? Itu cuma bahasa Indonesia aja, tidak mampu mentranslitkan dalam teks Oke, Arabnya. di kitab Al-Quran yang Anda punya, apa tertulis di situ? Udahlah itu, udah. Nah, jangan gitu. Ustaz Syarif gini, kebenaran itu harus kita beri. Kabur dia saudara. Lari dia saudara. Ya itulah teman-teman ya, itu sekilas tentang Ustadz Syarif Ubaidillah yang sekitar 6 bulan lalu dia itu sering diskusi ya dengan kita, tetapi dalam diskusi itu
dia itu memang terpojok dan akhirnya memang meragukan agama Islam. Lalu dia pergi ke gereja. Nah, karena dia pergi ke gereja, akhirnya mendapat banyak ancaman. Terus kamu gimana kamu di Kuningan katanya? Udah repot waktu itu ya, jadi 6 bulan lalu. Bagi teman-teman yang menyimak. Nah, pada waktu itu dia itu punya anak kecil, begitu. Punya anak kecil dan makanya waktu itu juga saya sempat ya memberikan dia sedikit uang begitu. Dan teman-teman yang lain yang Kristen juga mensupport dia. Gitu. Kita kasih dia karena dia punya anak kecil begitu. Nah, itulah orang Kristen, teman-teman. Walaupun Muslim tetap dibantu, tetap disokong seperti itu. Nggak pandang agama begitu. Nah, beda dengan ajaran orang Islam. Beda. Kalau di dalam ajaran agama Islam itu, teman-teman, makanannya itu nggak boleh dimakan oleh orang-orang yang tidak bertakwa. Tidak boleh. Ya. Orang Islam itu tidak boleh makanannya dimakan oleh orang non-Muslim. Anda pasti nggak tahu itu ya, mana Anda tahu? Kalau Anda tahu, besok pagi Anda bangun bukan Islam lagi. Datangnya Yesus. Iya. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu bukan jadi kembali. Dalam nama Yesus, segala nama dijauhi kejahatan. Bilang ini